Tuhan Yesus. Jadi hari ini ya saudara-saudari, kita akan membahas tentang membicarakan hal yang sama. Walaupun sudut pandangnya berbeda, tujuannya sama, ujungnya mengarah kepada hal yang sama. Ya. Tadi kita mendoa bacakan 1 Korintus 1 ayat 10. Ya. Di sana ada kata seia sekata. Paulus menasehatkan saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Kalau di Inggrisnya tuh seia sekata tuh lebih jelas ya. Speak the same thing. Membicarakan hal yang sama. Ya. Nah, kata speak di sini menurut teks aslinya itu banyak pemahamannya ya. Itu mengandung pengertian mengajar, mengarahkan, bukan hanya sekedar berbicara, tapi mengajar, mengarahkan, mempunyai maksud yang sama, itu kata speak gitu. Menurut teks Yunaninya ya. Jadi speak the same thing itu mengajarkan hal yang sama, mengarahkan jemaat ke tujuan yang sama. Nah, itu makna dari seia sekata itu dalam 1 Korintus 1 ayat 10 yang tadi kita doa bacakan. Di Roma pasal 15 ayat 5 dan 6 juga ada satu frase satu hati dan satu suara. Catatan kakinya itu menerangkan kata Yunaninya berarti pikiran, tekad, dan tujuan yang sama. Jadi beban pagi hari ini tuh kita membahas bahwa seluruh umat Allah, kaum beriman perjanjian baru, harus membicarakan hal yang sama. Ya, di balik kalimat ini yang tadi dijelaskan, ya, pemahamannya banyak, mengajarkan hal yang sama, punya maksud yang sama, punya tujuan yang sama. Yakni tujuan dari Allah sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan satu-satunya ministry. Ya. Satu-satunya ministry artinya hanya memiliki satu pembicaraan. Ya, saudara-saudari, tadi kita di FKKP membaca bahwa ya, saya berharap banyak orang akan dibangkitkan ya untuk membicarakan hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Satu hal ini adalah apa? Pemulihan Kristus sebagai hayat. Pemulihan Kristus sebagai hayat.
Saudara-saudari, kita ada di dalam pemulihan. Tetapi pernah nggak jelas bahwa pemulihan itu adalah untuk memulihkan Kristus sebagai hayat. Visi kita adalah Kristus dan gereja. Kalau kita jabarkan, Kristus adalah hayatku, gereja adalah penghidupanku. Tetapi pertama-tama yang harus kita dahulukan itu adalah membicarakan perkara hayat. Kristus sebagai hayat. Pemulihan Tuhan adalah memulihkan Kristus sebagai hayat. Ya, saya pernah menyampaikan, coba saudara-saudari tanyakan ya kepada sesama kaum beriman, sesama orang Kristen. Tanyakan kepada mereka. Hai saudara, hai saudari, Kristus itu apamu? Mereka akan menjawab, oh Kristus itu juru selamatku. Oh Kristus itu penolongku. Oh Kristus itu yang menolong aku, memberi aku jalan keluar. Kristus itu dokterku. Kristus itu Tuhanku. Banyak sekali jawabannya. Hai saudara, hai saudari, Kristus itu apamu? Sangat sedikit, bahkan mungkin sulit sekali dijumpai orang-orang Kristen yang akan menjawab, Kristus adalah hayatku. Ya. Di dalam Kolose 4 ayat 3 itu. Pemulihan Tuhan adalah memulihkan Kristus sebagai hayat. Kita harus memberitakan, hai orang-orang Kristen, Kristus adalah hayatmu. Jangan hanya mengenal Kristus itu juru selamatmu saja, Tuhanmu saja. Ya, itu semua masih objektif, belum terlalu dekat dengan Anda. Tetapi Kristus menjadi hayatmu. Itu sangat dekat, sangat subjektif. Dan sebetulnya itulah tujuan Allah ya, datang di dalam Kristus ke dunia untuk kita. Nah, inilah satu-satunya pembicaraan kita di dalam pemulihan Tuhan. Pertama-tama kita membicarakan perkara hayat. Ya, ini aja dulu. Tentang gereja, itu nanti hasilnya dengan sendirinya orang akan nampak. Saudara-saudari, di pembacaan hari ini, di Alenia yang ketiga, ya, dikatakan bahwa ya ministry atau ministry atau minister liar yang kemarin kita sudah bicarakan ya, itu menggulingkan hal-hal mendasar tentang hayat. Ya, perkara-perkara tentang hayat itu digulingkan, disingkirkan, ditiadakan. Inilah kejahatan dari minister atau ministry lain.
Kemarin kita sudah membahas perkara ini tentang minister dan ministri yang liar ya. Kejahatannya itu, yaitu mereka menggulingkan hal-hal mendasar tentang hayat. Padahal ya, di dalam pelajaran hayat Kejadian, berita pertama, saudara kita mengatakan Alkitab itu terutama mewahyukan hayat. Hayat merupakan fokus dari seluruh Alkitab. Nah, inilah membicarakan hal yang sama. Walaupun ada banyak ajaran, ya, tetapi semua ajaran itu, ya, berbagai sudut pandang ajaran itu harus mengandung hayat, ya, sebagai bebannya untuk disalurkan. Ketika kita membicarakan perkara menyeru nama Tuhan, doa baca, itu kan supaya mendapatkan hayat. Ya. Ketika kita membicarakan perkara berdoa, mempelajari firman, membaca Alkitab, semuanya itu supaya orang mendapatkan hayat. Ketika kita memberitakan pemberitaan Injil, mendapatkan orang-orang baru, menyelamatkan orang-orang, itu sebetulnya supaya mereka dapat hayat. Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Aku datang," kata Tuhan Yesus, "supaya mereka memiliki hayat." Yang dimaksud dengan hayat ini adalah teks Yunaninya itu zoe. Jadi teks Yunani zoe itu sangat penting diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu dengan kata hidup. Nah, saudara-saudari harus mempelajari, saya tidak akan bahas di sini perbedaan kata hidup dan hayat. Yang pasti kata hayat itu paling tepat. Kata benda. Sesuai dengan zoe. Zoe itu adalah kata benda, ya. Jadi sekali lagi membicarakan hal yang sama. Walaupun ajaran banyak, tetapi ujung-ujungnya apa? Hayat. 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 Makanya kita memiliki pelajaran hayat. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ada 300 lebih buku. Ribuan berita. Pelajaran hayat. Apapun sudut pandang kita, apapun yang sedang kita ajarkan, ujung-ujungnya apa? Orang harus menerima hayat. Supaya apa? Supaya Kristus menjadi hayat mereka dan persona mereka. Kalau Kristus menjadi hayat kaum beriman, itu sudah terjadi. Tetapi ada banyak orang-orang beriman yang tidak menyadarinya. Mereka malah memandang ke langit ketika mereka berdoa. Kristus itu ada di sebelah kanan Bapa, kata mereka. Katakan kepada mereka, "Hai saudara, hai saudari, Kristus itu hayatmu." Itulah kalau hanya mengenal Kristus sebagai juru selamat, Kristus sebagai Tuhan, ya gitu. Mereka merasa Tuhan itu adanya di langit, di sebelah kanan Bapa, katanya. Hai saudara, hai saudari, pemulihan Tuhan itu adalah pemulihan Kristus sebagai hayat. Memang Kristus ada di surga, bahkan dia ada di seluruh alam semesta, tetapi dia itu sekarang menjadi hayatmu.
Dia ada di mana-mana, itu objektif. Tetapi Kristus begitu subjektif. Dia ada sebagai hayatmu. Oh, mari kita membicarakan hal yang sama. Kita bicarakan perkara hayat, dan hayat. Apapun topik pembahasan kita, ujung-ujungnya hayat. Orang harus menerima hayat. Sidang-sidang harus menyalurkan hayat. Berbicara harus menyalurkan hayat, apapun pembicaraannya. Inilah makna dan uraian dari topik kita pagi ini, yaitu membicarakan hal yang sama. Hayatlah fokusnya. Nanti hasilnya pasti visi tentang gereja, itu dengan sendirinya. Saya juga sering terburu-buru langsung bicara soal gereja kepada orang-orang. Padahal perkara yang paling penting itu adalah bicara dulu tentang hayat. Bagi kita, di tengah-tengah kita sendiri, dalam sidang-sidang, boleh kita membicarakan gereja dengan limpah luas, karena kita sudah mengenal hayat. Tetapi kepada orang-orang baru, jangan langsung bicara soal gereja, bicara dulu hayat. Dan gereja pun juga perkara hayat masalahnya. Sebetulnya walaupun visi kita ada dua, Kristus dan gereja, tapi sebetulnya ya hanya ada satu, perkara hayat. Kristus hayat kita, gereja pun juga perkara hayat. Nah, mengenai yang tadi disampaikan di pelajaran hayat kejadian, berita pertama bahwa saudara kita mengatakan Alkitab terutama mewahyukan hayat. Hayat merupakan fokus dari seluruh Alkitab. Jangan menerima ini hanya karena kata saudara Li. Jangan kata saudara Anu, kata saudari Anu, jangan. Anda harus menuntut berjeri lelah atas firman sampai mata batin Anda sendiri bisa melihat bahwa benar seluruh Alkitab berfokus kepada hayat. Jikalau kita melihat bahwa seluruh fokus Alkitab adalah hayat, maka kita akan bisa memiliki pembicaraan yang sama dengan saudara-saudara kita dalam pemulihan Tuhan yang telah melihat perkara ini, mengajarkan ini semua. Untuk itu, saudara-saudari, iblis sangat membenci perkara hayat. Ketika Anda membicarakan tentang hayat, orang-orang akan merasa aneh. Apa itu istilah hayat? Aneh. Ya. Itu karena memang ada hayat satani di dalam setiap orang Kristen. Begitu mendengar kata hayat itu dengan spontan, hayat satani itu bangkit, membenci. Mereka sering mencemooh mendengar kata hayat. Ya. Orang-orang yang selalu membicarakan perkara hayat itu dianggap aneh. Alkitab bahasa Indonesia pakai kata hidup. Kenapa Anda harus pakai kata hayat? Ya, tetapi sulit menjelaskan perkara hayat kalau menggunakan kata hidup. Sulit. Anda harus mengajar orang-orang mengapa kita menggunakan kata hayat. Nanti kita bisa bahas perkara ini ya, perbedaan kata hayat dan hidup. Tapi fokus pagi ini adalah membicarakan hal yang sama, saudara-saudari. Yaitu membicarakan perkara hayat. Kitab pertama dari seluruh Alkitab
Dua pasal pertama, dua pasal yang adalah mewakili seluruh Alkitab. Seluruh Alkitab ada di dalam dua pasal ini benih-benihnya. Kejadian pasal 1 dan 2. Wahyu utama di sana adalah pohon hayat. Iblis sangat menyembunyikan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Padahal ini terlihat di dalam dua pasal pertama dalam Alkitab. Tetapi aneh, dari kecil kita membaca kitab Kejadian, tapi iblis menyembunyikan ini. Peristiwa yang paling terkenal kalau kita membahas kitab Kejadian, ya Allah menciptakan langit dan bumi, lalu manusia jatuh ke dalam dosa gara-gara makan buah pohon terlarang. Udah hanya itu yang terkenal. Ketika kita di sekolah minggu pun diajarkan seperti itu. Padahal ada satu wahyu penting di dalam kitab pertama, ya, di dalam awal Alkitab ini, yaitu tentang pohon hayat. Pohon hayat ini pohon Zoe kalau ditulis di dalam Alkitab berbahasa Yunani. Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani itu pohon Zoe. Jadi ingat ya, kata hayat ini teks Yunaninya Zoe. Di sana ayat 8 dan 9 dari Kejadian 2, Tuhan membuat taman di Eden. Lalu dikatakan disitulah ditempatkannya manusia. Wah, ini kalimat yang paling penting ini. Saudara-saudara harus garis bawahi ini. Frase disitulah ditempatkannya manusia. Allah sudah menciptakan manusia, membentuknya, menghembuskan nesama, akhirnya manusia dari tanah menjadi hidup. Lalu Allah menempatkan manusia di taman itu. Wah, ini harus menyedot perhatian kita. Iblis menyembunyikan fakta ini. Ya. Iblis tidak mau kita memperhatikan fakta ini. Fakta apa? Allah menempatkan manusia di sana. Di sana tuh di mana? Di depan pohon hayat. Ayat yang ke-9. Jadi ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9, pahami itu. Allah menempatkan manusia di depan pohon Zoe. Kalau teks Ibraninya chai, pohon chai, tetapi teks Yunaninya pohon Zoe. Hanya dari kecil sampai dewasa, ketika orang-orang di kekristenan memberitakan tentang peristiwa di Taman Eden, mereka hanya fokus kepada kejatuhan. Mereka tidak melihat bahwa Allah tuh menempatkan manusia di depan pohon hayat. Nah, ini nggak pernah dibahas. Yang dibahas ya hanya kejatuhan manusia, manusia bandel, manusia tidak taat. Itu saja. Manusia yang disalahkan. Bukan itu fokus utamanya. Fokus utamanya tuh Allah menempatkan manusia di depan pohon hayat. Ini yang harus paling penting dilihat dan diajarkan. Pembicaraan kita tuh harus sama. Ya, mulai dari kitab Kejadian sudah diperlihatkan. Manusia baru tercipta nih, baru aja tercipta. Langsung ditempatkan di depan pohon hayat. Harusnya bertanya apa maksudnya ini. Cuman iblis, sekali lagi,
Iblis membenci fakta ini dan dia berusaha menyembunyikan fakta ini. Iblis mengajarkan tentang kejatuhan manusia. Iblis mengajarkan tentang semua yang ada di Taman Eden, penciptaan Allah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi mengenai maksud Allah menempatkan manusia di depan pohon hayat, itu disembunyikan, saudara-saudari. Tidak diperhatikan oleh banyak pengajar-pengajar Alkitab. Saya pengen tahu di seluruh bumi ini sekolah Alkitab ada nggak yang khusus membahas perkara maksud Allah menempatkan manusia di depan pohon hayat. Saudara-saudari, di ayat yang ke-9, Kejadian 2, pohon hayat itu ada di tengah-tengah taman. Apa maksudnya di tengah-tengah taman? Tengah-tengah itu area utama. Ketika seseorang masuk ke ruangan, yang pertama kali dilihat adalah suatu benda yang ada di tengah-tengah. Tempat yang terutama. Bahkan ditinggikan. Tetapi di Kejadian 3 ayat 3, saudara-saudari, yang di tengah-tengah itu adalah pohon pengetahuan. Lihat, iblis menyembunyikan pohon hayat. Dia menyerobot, menggesernya. Dia berdiri di tengah-tengah. Sehingga Hawa begitu eye-catching sekali ya, karena di tengah-tengah langsung Hawa melihatnya. Pohon pengetahuan begitu strategis posisinya di tengah-tengah. Iblis menyerobot. Tadinya pohon hayat di tengah-tengah, Kejadian 2 ayat 9. Tetapi di Kejadian 3 ayat 3, pohon pengetahuanlah yang di tengah-tengah. Betapa iblis sedemikian cekatannya, sehingga Hawa langsung melihat pohon pengetahuan. Dilihat, dipikir, akhirnya dimakan. Sampai sekarang iblis selalu menyembunyikan Kejadian 2 ayat 9. Yaitu Allah menempatkan manusia di depan pohon hayat. Oh, kita harus membicarakan perkara hayat mulai dari kitab Kejadian. Kalau saudara-saudari mau membantu orang-orang, sampaikan kisah ini. Allah menempatkan manusia di depan pohon hayat. Artinya apa? Manusia itu belum selesai. Ya. Manusia ini belum selesai diciptakan. Maksudnya belum selesai dijadikan. Sehingga Allah masih harus menempatkan manusia di depan pohon hayat. Pagi ini saya meluangkan banyak waktu menekankan berulang-ulang bahwa Allah menempatkan manusia di depan pohon hayat. Maksudnya adalah supaya saudara-saudari itu terkesan gitu ya. Menancap gitu, masuk ke hati. Dan sampaikanlah ini ke orang-orang. Ini topik yang menarik. Saudara-saudari. Cuman ya itu, hari ini di dalam kebanyakan orang Kristen, baik di kekristenan maupun di tengah-tengah kita, ya, perkara hayat ini samar, tersembunyi bahkan. Seolah-olah kalau saya ilustrasikan tuh seperti ini, saudara-saudari. Ya, ada seorang koki berjeri lelah masak makanan ya, yang enak, yang nikmat. Dari pagi, dari subuh dia sudah bangun mempersiapkan masakan, dihidangkan di meja. Lalu tamu-tamu undangan datang.
Wah, tamu-tamu undangan ini memuji masakannya, ya. Wah, si kokinya itu dipuji, disanjung. Orang-orang begitu berdecak kagum kepada masakannya, begitu indah. Tetapi mereka bawa makanan mereka sendiri-sendiri. Makanan si koki hanya dipuji-puji, tapi nggak dimakan. Mereka bawa makanan sendiri-sendiri, makan makanan mereka masing-masing. Sakit hati nggak si kokinya? Ini beneran situasi kekristenan hari ini, bahkan saudara-saudari di tengah-tengah kita sebagian itu seperti itu. Allah itu datang untuk dimakan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang supaya mereka mempunyai hayat." Teks Yunaninya Zoe. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hayat. Aku ini roti hidup di dalam Yohanes pasal 6. Makanlah aku. Yohanes pasal 6 itu berbicara tentang makan Kristus. Aku datang supaya kamu punya Zoe, punya hayat. Makanlah aku. Orang-orang Kristen malah memperhatikannya. Oh, Tuhan sudah mati di kayu salib. Mereka memuji Tuhan. Mereka takjub kepada pengorbanan Tuhan. Tuhan juru selamatku. Mereka memuji-muji ya, seperti tadi orang-orang memuji masakan si koki itu. Wah, mereka menyanjung Tuhan Yesus. Mereka berbicara Tuhan Yesus hari ini ada di surga. Padahal Tuhan Yesus itu ada di hadapan mereka untuk dimakan. Tetapi mereka tidak melihat Kristus itu makanan. Kalau kita membicarakan tentang makan Kristus, yaitu agar hayat itu terus bertumbuh di dalam kita, kita ditertawakan. Betapa jahatnya iblis. Ya. Fokus Alkitab malah dicemooh. Mereka sibuk memuji Tuhan, ya. Mereka sibuk melakukan acara-acara di sana, mereka menyanjung Tuhan setinggi langit. Tetapi mereka nggak makan Kristus. Kenapa? Karena iblis menjembunyikan perkara hayat. Perkara makan ini. Saudara-saudari. Padahal Wahyu Alkitab itu jelas, fokus utamanya tentang hayat. Mulai dari awal Alkitab, tadi sudah saya tekankan berulang-ulang, Allah menempatkan manusia di depan pohon Zoe. Zoe ini hayat. Kemudian Tuhan jelas-jelas datang, aku datang, kata Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10, supaya mereka punya Zoe, punya hayat. Di dalam Kejadian, awal Alkitab ada pohon Zoe. Yesus berkata di dalam Yohanes 15, akulah pohon, kata Tuhan. Yohanes 14, akulah Zoe. Kalau digabungkan kan berarti akulah pohon Zoe, gitu kan. Di awal Alkitab ada pohon Zoe, manusia ditempatkan di sana. Maksud Allah agar manusia makan hayat ini. Di dalam Yohanes Tuhan berkata, akulah pohon dan akulah Zoe. Artinya pohon Zoe itu adalah Kristus sebagai makanan. Yohanes 6 jelas-jelas berkata, makanlah aku, kata Tuhan. Yohanes 6 ayat 57. Betapa jelasnya, saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa fokus Alkitab adalah tentang hayat Zoe ini. Tadi kita sudah membaca. Sudut pandang memang banyak.
saudara-saudari. Ya, pengajaran Alkitab itu memang banyak, saudara-saudari. Ya, tetapi ujung-ujungnya tuh hayat. Memang ini tidak terlihat di permukaan. Pengajar-pengajar Alkitab kebanyakan hanya di permukaan saja, yang ayat-ayatnya begitu jelas terlihat gitu ya. Kalau yang harus menggali agak dalam itu udah dilupakan. Orang-orang Kristen tuh nggak seneng yang dalam-dalam, senengnya ya yang dangkal-dangkal. Ya. Tetapi sebetulnya nggak juga. Ada juga perkara-perkara yang di permukaan, pengajarannya berbeda-beda, tetapi perkara hayat itu sebagai fokusnya. Ya, ada beberapa ayat cukup banyak di Alkitab, ayat-ayat yang jelas contohnya. Ya, pengajaran tentang pendamaian. Itu ada di Roma 5 ayat 10. Ya, tetapi di sana dikatakan kita sudah didamaikan oleh kematian anaknya, maka kita akan diselamatkan oleh Zoe. Tetapi orang-orang tidak melihat Zoe-nya, hayatnya, dia hanya melihat pendamaiannya. Sehingga mereka hanya fokus, oh Tuhan mati mendamaikan kita dengan dirinya. Lalu apa? Ya seperti tadi. Orang-orang memuji masakan si koki, memuji kokinya, tetapi nggak mau makan. Orang-orang memuji karya pendamaian. Ya, padahal di ayat itu ada tentang Zoe. Gitu, tentang hayat. Begitu pula di dalam Roma 5 pasal 18 dikatakan pembenaran itu adalah untuk Zoe, untuk hayat. Tetapi orang hanya fokusnya kepada pembenarannya. Oh haleluya, Tuhan mati membenarkan kita. Hari ini kita sudah dibenarkan, dipuji-puji setinggi langit itu Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak mau melihat perkara hayatnya. Sebetulnya bukan tidak mau, tapi iblis menyembunyikan mereka dari perkara hayat ini, Zoe. Padahal jelas-jelas di dalam Roma 5 ayat 18 itu ada kata Zoe, yaitu hayat itu. Demikian juga pengajaran tentang bagaimana menjadi suami istri. Ya, iblis menyembunyikan perkara hayat. Ya, iblis mengajarkan jadilah suami yang baik, istri yang baik. Padahal di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, suami dan istri itu adalah untuk mewarisi hayat. Ya, ada kata Zoe di sana. Oh, iblis begitu menyembunyikan perkara hayat. Allah menempatkan pohon hayat di tengah-tengah. Iblis menyingkirkannya, dia yang berdiri di tengah-tengah. Sehingga banyak pengajaran ya diajarkan. Iblis tidak takut mengajarkan Alkitab. Ya, dia mahir benar mengajarkan Alkitab. Dia membangkitkan banyak pengajar-pengajar Alkitab untuk merusak dan menggulingkan perkara dasar tentang hayat. Ya. Kita sudah membahas di FKKP minggu lalu, kasih karunia itu adalah kasih karunia hayat. Roma 6 ayat 23 mengatakan seperti itu. Ada kata Zoe di sana. Tapi ini tersembunyi. Perkara hayat ini tersembunyi. Mereka malah membicarakan ministri-ministri yang lain selain hayat. Ya, memang menggunakan Alkitab. Mereka mengajarkan tentang pendamaian, mereka mengajarkan tentang pembenaran, bagaimana hidup sebagai suami, istri menurut Alkitab. Mereka mengajarkan tentang kasih karunia. Ya. Mereka mengajarkan tentang janji-janji Allah. Padahal di dalam 2 Timotius 1 ayat 1 janji-janji Allah itu janji hayat. Janji Zoe.
Ya, mereka mengajarkan banyak pengajaran Alkitab, tetapi Zoe dikubur dalam-dalam. Hayat dikubur dalam-dalam. Dan ketika kita memberitakan perkara hayat, kita ditertawakan, dicemooh. Ya, Tuhan Yesus. Masih banyak ayat-ayat di dalam Alkitab. Kalau kita mau gali lebih dalam, ujung-ujungnya seperti yang saudara kita katakan di pelajaran ayat Kejadian 1. Kejadian, berita 1. Bahwa fokus seluruh Alkitab adalah hayat. Ya, itulah beban saya, saudara-saudari. Jadi pembicaraan kita tuh harus sama. Harus sama. Ya, sudut pandangnya banyak. Ada sudut pandang bermacam-macam. Tadi sudah saya contohkan. Ada pembenaran, sudut pandang suami istri, bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi orang yang hidup di bumi, bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana kita harus beribadah. Banyak sudut pandang, ajaran. Tetapi saudara-saudari, ujung-ujungnya pembicaraan kita harus sama, yaitu mengenai hayat. Hasilnya orang-orang akan melihat gereja. Hasilnya orang-orang akan melihat gereja yang normal. Dan hasilnya orang-orang akan melihat bahwa gereja adalah organisme, bukan organisasi. Apakah organisme? Ini perkara hayat. Oh, saudara-saudari, inilah satu-satunya ministry. Banyak anggota tubuh. Ada tangan, kaki, lambung, paru-paru, jantung, usus, apapun itu. Tetapi semuanya dialiri oleh darah yang sama. Darah yang sama mengalir ke semua anggota tubuh. Itulah yang membuat anggota tubuh bisa serasi karena darahnya sama. Nah, darah di sini itu gambaran tentang hayat. Kalau hayat kita beritakan terus-menerus, hayat ini akan mengalir ke semua anggota tubuh, dan anggota tubuh akan menjadi satu. Itulah rahasia bagaimana umat Allah bisa bersatu. Haleluya, saudara-saudari. Mohon maaf, saya menggunakan banyak waktu, tetapi masih ada sisa waktu. Silahkan, mungkin ada 4 atau 5 saudara-saudari berbagi nikmat. Ya, silahkan. Cepat manfaatkan waktu. Amin. Tuhan Yesus. Membicarakan hal yang sama, yaitu perkara hayat. Amin. Silahkan. Amin. Silakan saudari Hani, kemudian saudari Ning. Ya, singkat-singkat, silakan. Saya hanya mau bersyukur gitu ya, mendengar penjelasan tentang hayat yang dalam gitu ya, yang penting, yang fokus ini. Sungguh lebih menitik beratkan tentang hayat di dalam kehidupan perjalanan kerohanian kita. Pentingnya hayat Kristus ya, hidup di dalam saya. Sungguh saya hanya bersyukur ya mendapat terang yang barusan dijelaskan ya. Cuma itu aja yang saya rasakan, memberi sangat menerangi. Amin. Dan untuk lebih lagi menekankan pentingnya hayat, mengutamakan hayat Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Silakan saudari Ning. Amin. Amin ya, puji Tuhan saudari ya, bersyukur Tuhan saudara Diki sangat jelas ya pagi hari ini bahwa Allah memberikan hayatnya kepada kita hari ini adalah bagi pembangunan tubuhnya yang organik.
dari dulu saya juga nggak paham ya perkara hayat ini. Dalam Alkitab memang kita banyak mengetahui dituliskan banyak tulisan hidup-hidup di dalam ayat-ayat Alkitab. Tetapi kita tidak memiliki makna yang sejati, makna yang sebenarnya daripada hidup itu sendiri. Lebih jelas lagi hari ini kita dalam kebenaran yang dipulihkan bahwa hidup itu adalah hayat ya. Hayat Zoe, hayat Allah sendiri. Saudari, di Roma 8 ayat 2 ini disebutkan bahwa sebab roh itu yang memberi hidup, telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut ya. Jadi hayat Allah ada di dalam roh Allah ya hari ini. Jadi intinya bahwa ketika kita melatih roh kita ya, kita akan mendapatkan hayat Allah ya. Hayat Allah dengan segala kelimpahan inilah yang membuat kita mampu menjadi minister-minister perjanjian baru hari ini bagi pembangunan tubuh Tuhan yang organik itu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan saudara-saudari, masih ada waktu. Amin. 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 Silahkan. Amin. Puji Tuhan ya. Saya pagi ini kembali diterangi kembali ya, yaitu membicarakan hal yang sama, yaitu adalah perkara hayat ya. Tadi yang diuraikan tadi, saya jadi teringat ya, memang di dunia kekristenan ya, dulu adik saya sebelum dia meninggal ya, dia bertanya mengenai hayat ya, karena waktu itu saya tulis perkataan hayat di WA saya gitu ya. Nah dia tuh tanya, tetapi sama seperti yang saudara tadi katakan ya, di kekristenan tidak pernah disinggung kata hayat. Dia sangat memprotes gitu ya. Kenapa harus pakai kata hayat gitu, meskipun saya jelaskan hidup gitu. Kenapa nggak pakai kata-kata yang lazim didengar, digunakan gitu. Dia sepertinya nggak terima ya, meskipun saya sudah menjelaskan ya. Nah, betul tadi yang diuraikan memang tidak pernah disinggung ya. Pada perkara hayat ini sangat penting dalam Kejadian 2 tadi ya, bahwa manusia ini harus makan pohon hayat ini ya. Nah ini sungguh yang menerangi saya ya, bahwa perkara ini sungguh sangat bermakna ya. Perlu kita memakan dia ya, perkara hayat ini, sehingga yang nanti akhirnya adalah menjadi organisme yang menjadi gereja tubuh Kristus yang tidak secara organisasi tetapi adalah organik. Amin. Itu yang saya nikmati. Amin. Puji Tuhan. Silahkan. Masih ada satu orang. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Masih ada? Ya, tentang yang hari ke-6, saudara-saudari, itu terangkum di dalam penjelasan yang tadi ya, bahwa para rasul, nabi, pengajar, ya, gembala, pemberita Injil, semuanya memiliki ministrinya masing-masing, tetapi prinsipnya pembicaraan mereka itu sama, walaupun sudut pandangnya berbeda. Ya, mereka memperlengkapi orang-orang kudus itu, artinya itu menyalurkan hayat. Apapun pembicaraan mereka, apapun ministry pribadi mereka, mereka menyalurkan hayat yang sama. Nah, itulah pemahaman yang kita dapat di hari ke-6 melalui melihat pelajaran di hari ke-5 ya. Amin. Masih ada satu orang, silahkan. Masih ada waktu nih 2 menit. Silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Pemulihan Tuhan.
memulihkan Kristus sebagai hayat. Amin. Puji Tuhan. Baik, kalau tidak ada, kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Oh, Amin. haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami adalah anggota-anggota tubuh. Amin. Seluruh umat pilihan-Mu hari ini adalah anggota-anggota tubuh. Amin. Tuhan, seluruh umat-Mu di bumi Amin. hanya punya satu kepala, Tuhan. Amin. Satu kepala, Kristus. Satu pemikiran, Kristus. Satu tujuan, Kristus. Amin. Biarlah perkara ini boleh terus-menerus dibuat semakin jelas bagi kami. Dan kami mau menunaikan ministry kami, Tuhan, yaitu meministrikan hayat, menyalurkan hayat. Apapun pembicaraan kami, apapun judul Injil kami, Tuhan, biarlah hanya menyalurkan hayat. Amin. Sehingga tubuh-Mu segera terbangun, Tuhan. Dan Engkau semakin cepat datang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu diri-Mu. Haleluya. Sampai jumpa, saudara-saudari. Terima kasih. Terima kasih, saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin.